Terima kasih ya Roh Kudus. Kami sungguh telah bebas di dalam Engkau, karena Engkau sendiri yang telah membebaskan kami lewat pengorbanan-Mu, kematian-Mu, dan Engkau menyatakan kuasa lewat kebangkitan. Terima kasih. Saat ini kami boleh merayakan, mengingatnya kembali bahwa betapa besarnya Engkau, bahwa betapa hebatnya Engkau Tuhan, mengalahkan maut, memberikan kami hidup yang kekal, yang berkemenangan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami mau tetap setia, mempercayai akan kebenaran-kebenaran, mempercayai Engkau dan menghidupi kebenaran firman-Mu ya Tuhan, sehingga kami terus memperoleh kemenangan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini, walaupun dalam keadaan terbatas oleh karena situasi yang sedang melanda dunia ini, tapi apapun yang menjadi keadaan ini tidak akan pernah membatasi roh kami untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur sampai saat ini Tuhan, Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Sampai saat ini Tuhan, Engkau telah memberikan kesehatan buat kami, kekuatan dan umur panjang Tuhan anugerahkan atas kami. Untuk itulah Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau. Dan kalau sebentar Tuhan, lewat ibadah ini, kami mau dibenahi dengan kebenaran firman Tuhan. Kami membuka setiap hati kami, pikiran kami menerimakan kebenaran firman di dalam nama Yesus. Baik
kami yang ada di dalam ruangan ini, maupun saudara-saudara kami yang beribadah di rumah masing-masing. Biarlah kami benar-benar fokus untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu saat ini. Karena firman-Mu lah yang memenangkan kami, firman-Mu lah yang memerdekakan kami, firman-Mu lah yang menguatkan kami, firman-Mu yang menyembuhkan kami. Di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Pimpin kami, kuasai kami dengan kuat kuasa Roh Kudus. Dalam nama Yesus Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran firman. Yang percaya semua katakan amin. Salam. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Jemaat Tuhan yang kekasih, yang beribadah, beberapa orang di tempat ini, maupun jemaat Tuhan yang sedang beribadah di rumah masing-masing, bahkan seluruh orang percaya, bahkan yang sedang menikmati ibadah lewat live streaming pada saat ini, siaran langsung. Biarlah lewat ibadah ini kita terus merasakan kasih Tuhan. Lewat ibadah ini kita terus memberikan yang terbaik kepada Tuhan, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Amin. Baik, Bapak Ibu yang kasih dalam Kristus, Jumat kemarin kita telah mengadakan ibadah Jumat Agung, memperingati kematian Yesus Kristus untuk turun langsung menyelamatkan umatnya. Bahkan bukan main-main saudara, langsung ke kuburan saudara, ya, mati dikubur. Tetapi hari ini kita peringati kembali hari kebangkitan Yesus Kristus dari kematian. Ini adalah rangkaian dari Paskah, mulai dari kematian sampai pada kebangkitan. Itu adalah Paskah. Paskah yang artinya dilewatkan. Dengan kematian Yesus Kristus, kita dilewatkan dari kematian itu. Yang artinya kita yang mati saudara, kita yang dibunuh karena dosa kita, tapi Dia mengambil alih semuanya. Walaupun Dia tidak berdosa, Dia mau memikul setiap dosa kita dan menggantikan kita dalam kematian sampai Dia bangkit. Jadi artinya kematian Kristus itu menyelamatkan kita dari kematian kita sendiri, dari dosa kita, hingga Dia bangkit menunjukkan kuasanya, kebesarannya, bahwa Dia adalah Tuhan yang hidup. Amin. Kalau zaman dulu bangsa Israel merayakan Paskah, kalau saudara baca di dalam Keluaran, di sana saudaraku, mereka mengadakan Paskah karena mereka mengingat satu perjuangan yang luar biasa, satu pertolongan Tuhan yang sangat dahsyat, yang tidak bisa dilakukan oleh manusia, tapi Allah sendiri melakukannya, yaitu mereka dikeluarkan oleh Allah dari perbudakan bangsa Mesir, sehingga mereka mengadakan Paskah, yang artinya mereka bersyukur kepada Tuhan atas pertolongan Tuhan, pembebasan yang diberikan Tuhan kepada
orang Yahudi atau bangsa Israel. Nah, sekarang orang Kristen merayakan Paskah karena Allah melalui Yesus Kristus telah menyelamatkan orang-orang percaya dari kematian dan maut. Telah menyelamatkan orang-orang dari dosa, dari hukum dosa. Karena akibat dosa akan mendatangkan maut atau kematian. Dan itu Yesus telah menyelamatkan kita dari hal tersebut. Sehingga saat ini kita semua berada di dalam sukacitanya Tuhan. Semua kita berada di dalam keselamatan yang sudah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita baca kebenaran firman Tuhan, saudara kekasih dalam Kristus, di dalam Lukas pasal 24. Lukas 24 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Saya bacakan untuk saudara. Beginilah firman Tuhan. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu. Tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana, dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan tanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Amin. Pagi-pagi betul, Maria, dua Maria di sini pergi melihat kubur Yesus dengan membawa rempah-rempah. Tapi ketika mereka sampai di depan kubur yang telah ditutup dengan batu yang besar, mereka melihat gua itu, batu yang besar itu yang menutup lubang gua itu terguling, tergeser, sehingga mereka masuk. Mereka termangu-mangu. Wah, tiba-tiba datang malaikat memberitahukan kepada mereka bahwa Yesus tidak ada di sini lagi. Dia telah bangkit seperti apa yang telah dikatakannya sebelumnya, dan itu akan dikenapi. Saudaraku yang kasih dalam Kristus, kematian Yesus mengajarkan kita hal yang sangat spesial.
Yang pertama, bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita harus tetap bersyukur. Walaupun kita kaget melihatnya, murid-murid kaget melihatnya, perempuan-perempuan yang datang itu kaget melihatnya. Tidak ada Yesus di dalam. Bahkan sebelum mereka masuk, mereka melihat itu batu telah terguling. Tidak ada yang menutup lubang itu lagi. Mereka kaget. Dalam kekagetan mereka pasti ada pikiran-pikiran yang lain yang muncul dalam pikiran mereka. Siapa yang mencuri mayat Yesus? Wah, siapa yang mengambil mayat Yesus? Siapa yang menggulingkan batu yang besar ini? Sementara itu batu telah distempel, saudara. Siapa? Dalam benak pikiran mereka, jangan-jangan Yesus telah hilang. Buat orang-orang yang tidak percaya kepada perjalanan kematian dan kebangkitan Yesus sampai saat ini, orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus, ada yang masih mengatakan bahwa Yesus atau mayatnya itu telah dicuri. Ketika muncul pikiran itu, ketika perempuan-perempuan ini kaget, lalu datang malaikat memberitahukan, "Woi, Yesus itu telah bangkit, dan kebangkitan Yesus itu bukan karena sesaat ini terjadi. Jauh hari sebelumnya Dia telah memberitahukan, Dia telah mengkonfirmasikan kepada murid-muridnya bahwa anak manusia, bahwa Yesus yang telah lahir dan mati, dan ketika mati hari setelah itu anak manusia akan bangkit dari kubur." Itu yang terjadi. Makanya ketika malaikat menyampaikan ini kepada perempuan-perempuan yang datang di kubur Yesus, mereka langsung spontan percaya. Wah, betul, ada perkataan Yesus yang seperti itu. Sehingga mereka pergi memberitahukan kepada saudara-saudara yang lain, kepada murid-murid yang lain, bahwa Yesus telah bangkit sesuai dengan apa yang difirmankannya sebelumnya, bahwa Dia akan bangkit dan itu akan terjadi. Ini mengajarkan kita bahwa bersyukur dengan segala apa yang sedang terjadi. Orang-orang yang bersyukur adalah orang-orang yang memiliki pikiran yang positif. Tapi orang-orang yang kurang bersyukur, dia terus memiliki pikiran yang negatif, hal-hal yang aneh. Tapi kalau orang-orang yang suka bersyukur, dia memiliki hal-hal yang membangun, hal-hal yang memotivasi, itu yang muncul di pikirannya. Hal-hal yang penuh dengan damai sejati. Jadi dalam Paskah ini, dalam merayakan kebangkitan Tuhan Yesus ini, makna dari Paskah mengajarkan kita untuk bersyukur. Bersyukur bahwa tanpa kematian dan kebangkitan Yesus, kita tidak akan terselamatkan dari maut. Ini yang harus kita syukuri. Kalau Yesus tidak bangkit, kita tidak memiliki kemenangan. Amin. Kalau Yesus tidak bangkit, kita masih belum bisa terselamatkan. Inilah rangkaian Paskah, yaitu dari kematiannya sampai pada kebangkitannya.
Mazmur 28 ayat 7. Daud berkata lewat Mazmur 28 ayat 7. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Amin. Dengan nyanyian kita harus bersyukur kepada Tuhan. Kita menaikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Kita menaikkan mazmur kita di hadapan Tuhan. Walaupun dalam kondisi yang sedang susah ini untuk beribadah bersama-sama, yaitu keadaan yang sedang melanda dunia ini, wabah COVID-19. Tapi jangan membatasi roh saudara untuk bersyukur kepada Tuhan lewat pujian dan penyembahan saudara di hadapan Tuhan. Amin. Tanpa kebangkitan Tuhan Yesus, kita tidak akan terselamatkan. Kita tidak akan mengalami kemenangan. Kita tidak akan pernah bisa memiliki kehidupan yang sungguh penuh dengan sukacita. Tapi lewat kebangkitannya, kita memiliki segalanya. Kita memiliki kemenangan. Kita yakin. Makanya saudaraku, khotbah kita saat ini yaitu kepercayaan yang berkemenangan. Kita mempercayai Yesus dan Dia memberikan kemenangan buat kita. Apa yang kamu percayai itu memberikan kemenangan bagimu. Apa yang kamu percayai itu memberikan sukacita bagimu. Apa yang kamu percayai itu memberikan damai sejahtera bagimu. Apa yang kamu percayai itu akan menyelamatkan. Itulah Yesus yang Anda percaya saat ini, dan begitu juga saya percaya saat ini. Yesus sampai dipanggil. Ini adalah Paskah, melewatkan kita dan berbagai unsur-unsur dosa. Dia menanggung dosa kita. Dia sendiri datang. Manusia atau sahabat saudara tidak bisa menanggung dosa saudara, tapi Yesus yang sungguh baik mau berkorban untuk keselamatan umat. Yang pertama, Paskah bagi orang percaya adalah memberikan rasa syukur atas pengorbanan Tuhan di dalam kehidupan orang-orang percaya. Yang kedua, makna Paskah bagi orang percaya adalah penggenapan firman Tuhan. Penggenapan firman Tuhan. Apa yang terjadi bukanlah secara kebetulan-kebetulan saja. Apa yang terjadi bukanlah terjadi secara mendadak, saudara. Tetapi apa yang terjadi, yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sebelumnya sudah difirmankan. Amin. Sebelumnya telah dikonfirmasikan, diberitahukan. Ya. Di ayat 7 dan 8 mengatakan, Lukas 24 tadi, ayat 7 dan 8, bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Ya, maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Jadi Yesus telah mengkonfirmasikan terlebih dahulu kepada murid-muridnya bahwa yang terjadi ke depan seperti ini, dia seperti ini. Jadi sehingga dia tidak pernah mengingkari akan janjinya yang keluar dari mulutnya, perkataannya. Tuhan tidak pernah ingkar. Amin. Katakan kepada kiri kanan saudara, Tuhan tidak pernah ingkar. Tetanggamu bisa ingkar,
Suamimu masih bisa ingkar, istrimu masih bisa ingkar, teman-temanmu bisa ingkar, tapi Tuhan Yesus tidak pernah mengingkari janjinya. Amin. Tidak pernah ingkar akan perkataannya, tidak pernah tidak menepati apa yang diperkatakan, apa yang diucapkan, karena firman-Nya iya dan amin. Saudara tahu, ketika Tuhan berbicara kepada Musa, dia katakan, kamu harus membawa keluar bangsa dari tanah Mesir, dan aku akan bersama-sama, aku akan menyertai. Walaupun Musa dalam ketakutan, walaupun Musa dalam keraguan, dan apa yang diperkatakan Tuhan terhadap Musa, Tuhan tepati semua. Ketika Musa mentok, di belakang ada para tentara Mesir, di depan ada laut Tegerau. Saudaraku, bagaimana menyeberang laut yang begitu luas dan dalam? Tuhan tetap menolong. Tuhan tetap buka jalan. Amin. Akhirnya Tuhan membelah laut. Lalu bangsa kesayangan Tuhan itu, bangsa Israel, melewati laut itu. Kalau Tuhan sudah berjanji, kalau Tuhan sudah mengkonfirmasi kepada saudara bahwa aku akan menolong engkau, kita harus percaya. Amin. Kalau Tuhan telah mengkonfirmasi, aku akan menyelamatkan engkau dari berbagai penyakit yang menular, sesuai dengan Mazmur 91. Anda harus percaya, amin, bahwa apa yang sedang terjadi sekarang, wabah virus corona COVID-19, saudara harus katakan, Tuhan berjanji, dan Tuhan telah mengkonfirmasikan terlebih dahulu kepada saya, kepada anak-anak Tuhan, kepada orang-orang percaya, bahwa semua wabah penyakit menular akan Tuhan selamatkan saya dan lepaskan saya, jauhkan itu dari hidup saya. Katakan amin. Tuhan yang menyelamatkan kita, Tuhan yang melepaskan kita, Tuhan yang membebaskan kita. Jadi kalau Anda sekarang bebas dari COVID-19, itu bukan karena kuat saudara, bukan karena hebat saudara, tapi karena Tuhan sebelumnya telah mengkonfirmasikan bahwa Anda akan dilindungi, Anda akan ditolong, Anda akan dijauhkan dari penyakit yang menular, penyakit sampar, atau apapun penyakit lain yang akan menular dalam hidupmu, atau apapun penyakit yang Anda derita saat ini. Tuhan telah mengkonfirmasi sebelumnya bahwa Dia adalah Allah yang ajaib, yang akan menyembuhkan engkau. Oleh bilur-bilurnya engkau akan disembuhkan. Katakan amin. Semua katakan, oleh bilur Yesus aku disembuhkan. Angkat tangan saudara semua. Yang di rumah, angkat tangan saudara. Oleh bilur-bilurnya aku disembuhkan, dan telah disembuhkan dalam nama Yesus. Tuhan telah mengkonfirmasi sebelumnya. Dan kalau engkau mendapat mujizat itu bukan mujizat yang kebetulan-kebetulan. Itu sudah dikonfirmasi Tuhan sebelumnya. Tuhan sudah katakan, aku akan menyelamatkan engkau, aku akan menolong engkau, aku akan melepaskan engkau dari musuhmu, aku akan berperang melawan musuhmu. Tuhan telah berjanji, aku akan mencukupkan segala kebutuhan dan keperluanmu. Amin. Walaupun engkau lockdown saat ini di rumah, kunci ditutup di rumah, gak bisa keluar,
dari Tuhan. Karena Tuhan katakan, aku akan dicukupkan oleh Tuhan, karena Allahku adalah Jehovah Jireh, Allah yang mencukupkan. Ya. Amin. Jadi saudara-saudara, jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah sekarang ini, mungkin Anda khawatir dengan kebutuhan hidup, keperluan, karena di rumah aja, gak bisa kerja, gak bisa bisnis. Anda harus katakan, aku akan dicukupkan oleh Tuhan. Amin. Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan dan keperluan menurut kekayaan di dalam Yesus Kristus. Amin. Jadi gak ada susah-susah. Apa yang sedang terjadi sekarang, jangan susah-susah memikirkannya. Cukup iman percaya. Kepercayaan saudara akan memberikan kemenangan di dalam hidup saudara. Apa yang kamu percayai, itu akan membebaskan engkau. Apa yang kau percayai, itu akan menyembuhkan engkau. Apa yang kau percayai, itu akan mendatangkan kebaikan kepada engkau. Apa yang kau percayai, engkau akan mendapatkan apa yang kau percayai itu. Perkatakan segala sesuatunya yang terjadi, Tuhan telah konfirmasi sebelumnya. Gak ada istilah dadakan semuanya, gak ada istilah kebetulan. Tuhan sudah rancang sedemikian rupa apa yang akan dan sedang terjadi, termasuk COVID-19 ini. Gereja Tuhan sedang diuji, orang-orang percaya sedang diuji, sampai mana kesetiaan, kekuatan, kepercayaan kepada Kristus Yesus. Ini masih belum antikristus, masa antikristus saudara. Ini masih masa COVID-19. Banyak orang yang sudah ketakutan, banyak orang yang sudah merasa orang lain seperti musuh. Jangan-jangan dia kena COVID, jangan-jangan dia kena COVID, jangan-jangan dia kena COVID. Akhirnya nggak bisa salaman lagi saudara. Iya, nggak bisa dekat-dekat, jaga jarak. Saya harap suami istri jangan jaga jarak sama istrinya. Istri jangan jaga jarak sama suami. Terkecuali nih, kalau memang sudah positif. Ya. Tapi kalau belum, ngapain jaga jarak sama istri? Ngapain jaga jarak sama suami? Allah kita Allah yang luar biasa, yang melindungi kita dari maut. Allah kita Allah yang luar biasa, yang memberikan kebebasan dalam hidup kita, yang memberikan kemenangan, yang memberikan kepercayaan, keyakinan dan pasti bahwa kita akan diselamatkan. Amin. Semua akan berlalu, termasuk corona akan berlalu, dengan segera akan berlalu. Sehingga kita tidak berlama-lama lagi di dalam kesendirian kita di rumah, kesunyian di rumah. Yang biasanya kita rame-rame di rumah, datang teman-teman berkunjung di rumah kita, sekarang ya pun semua pintu rumah tertutup. Tetangga sebelah kiri pintunya tertutup, sebelah kanan juga demikian. Bahkan ada di video-video lucu sekarang ini yang viral-viral, kalau belanja di rumahnya dipakai kayu, ambil uang. Ini keterlaluan, tapi oke lah, itu buat lucu-lucu saja lah ya, buat ketawa-ketawa, gak masalah. Daripada gak ketawa kita adalah pakai tempurung maskernya, ya. Tidak ibadah di gereja, oke nggak masalah, karena itu aturan pemerintah. Kita juga harus hargai. Kalau kita nggak menghargai aturan pemerintah, kita jadi pembangkang. Dan gereja Tuhan bukanlah pembangkang. Amin. Gereja Tuhan bukan pemberontak, bukan pelawan aturan pemerintah, tapi gereja Tuhan akan bersama-sama bekerja bersama-sama pemerintah untuk memerangi apa yang sedang
diderita oleh manusia saat ini. Kita bersyukur khususnya di Kabupaten Pelalawan, Pangkalan Kerinci ini, puji Tuhan, semuanya terlepas dari serangan COVID-19. Amin. Walaupun kemarin ada berita berapa orang, tapi puji Tuhan, kita mendengar beritanya selanjutnya telah sembuh sebenarnya dan mengarah kepada kesembuhan yang lebih sempurna lagi. Kita percaya, maka ini yang harus kita bangun, kepercayaan kita kepada Tuhan yang memberikan kemenangan di pikiran kita, yang memberikan kemenangan di hati kita, bahwa penyakit yang sedang terjadi saat ini tidak membuat kita menderita, tapi penyakit yang sedang terjadi saat ini justru membuat kita semakin yakin dan percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan sanggup mengalahkan, Tuhan sanggup membinasakan, Tuhan sanggup menghapuskan, melenyapkan semua virus penyakit yang ada di dunia ini yang menyakiti anak-anak Tuhan. Amin. Ini yang harus kita percaya, bahwa penggenapan firman Tuhan, penggenapannya akan pasti terjadi. Inilah yang dikatakan di ayat 7, bahwa sebelumnya Tuhan Yesus telah mengkonfirmasi kepada murid-murid bahwa anak manusia akan mati dan pada hari yang ketiga akan bangkit. Jadi murid-murid yang datang ke kubur itu bukanlah mimpi di siang bolong. Itu adalah suatu fakta, kenyataan, benar, sah terjadi. Karena sebelumnya telah dikonfirmasi, diberitahu. Di dalam kehidupan anak-anak telah dikonfirmasi sebelumnya bahwa engkau akan masuk dalam kehidupan yang penuh harapan di dalam Kristus Yesus, yang penuh dengan berkat di dalam Yesus Kristus. Anak-anak telah dijanjikan menjadi anak-anak yang sukses. Amin. Yakin dan percaya. Jangan Anda lihat anakmu nilainya atau dia tidak masuk ranking 10 besar, bodoh kali toh. Jangan lihat yang sekarang, tapi percaya yang di depan, bahwa Tuhan telah menyediakan masa depan yang penuh harapan buat anak-anak. Keberhasilan, kesuksesan itu menjadi milik anak-anak. Kalau anak-anakku sukses, tentu aku akan sukses. Orang yang berkata kepada aku adalah ibu yang sukses, aku adalah bapak yang sukses untuk mendidik, mengajar anak-anak. Kalau anak-anakku sukses, gerejaku sukses. Orang bilang, wis luar biasa, anaknya beribadah di gereja. Wah, emang sukses karena Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan kalau anak-anakku sukses. Dan saya yakin dan percaya, anak-anakku pasti akan sukses. Amin. Anak-anak Tuhan harus sukses karena sebelumnya telah dikonfirmasikan oleh Tuhan. Bahwa segala yang terjadi telah difirmankan Allah sebelumnya, bukan secara kebetulan, bukan secara mendadak semua terjadi, tetapi telah dikonfirmasi, telah difirmankan sebelum, sehingga itu. Maka kita harus percaya. Kepercayaan kita itu kepada Yesuslah yang memberikan kemenangan buat kita, yang memberikan sukacita, yang memberikan damai sejahtera, sehingga kita beria-ria di hadapan Tuhan, bersorak-sorai di hadapan Tuhan, memuji, memuliakan dan menyembah Tuhan. Amin. Jadi makna yang kedua akan Paskah itu adalah penggenapan firman Tuhan. Tuhan menggenapi apa yang telah difirmankannya. Yang ketiga, makna dari Paskah adalah bahwa Yesus menunjukkan kuasa untuk mengalahkan maut. Yesus menunjukkan kuasa
untuk mengalahkan maut. Tidak ada di dunia ini yang bangkit dari antara orang mati selain Yesus. Terkecuali Charles pun Yesus yang suruh bangkit keluar. Dan sesuai dengan apa yang disampaikan di firman tepat 3 hari setelah di dalam kubur dia bangkit. Dia bangkit menunjukkan kuasa mengalahkan maut dan memberi hidup yang berkemenangan. Kita baca di dalam Wahyu 12 ayat 11. Kalau Yesus kita bangkit, kita juga harus bangkit. Amin. Kalau Yesus kita bangkit mengalahkan maut, kita orang-orang percaya harus bangkit mengalahkan maut. Kalau Yesus bangkit mengalahkan hal-hal yang membuat menderita, kita pun harus bangkit untuk mengalahkan penderitaan. Wahyu 12 ayat 11. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai dalam maut. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba. Mestinya anak-anak Tuhan harus bisa memegang firman ini, bahwa anak-anak Tuhan bisa mengalahkan setiap siasat kerjaan iblis dengan darah anak domba. Amin. Dengan kepercayaan kepada Yesus Kristus dan oleh perkataan kesaksian mereka, kita bisa mengalahkan segala sesuatu dengan kesaksian kita. Maka untuk itu gereja Tuhan harus bangkit dari berbagai kelemahan dan keterpurukan serta dari rasa nyaman. Gereja Tuhan harus bangkit. Kalau Yesus bangkit dari kubur, gereja Tuhan mempercayai. Dan ketika gereja Tuhan mempercayai kebangkitan Yesus, kita juga harus sama seperti Yesus, harus bisa bangkit. Bangkit dari keterpurukan kita, bangkit dari rasa ketakutan kita, bangkit dari kemalasan kita. Kalahkan kemalasan. Kalau Yesus kalahkan maut, kita harus kalahkan kemalasan kita. Amin. Kita harus kalahkan masalah kita. Kita harus kalahkan apapun yang membuat kita selama ini khawatir. Kekhawatiran kita harus kalahkan. Kita harus gantikan kekhawatiran dengan keyakinan dan kepercayaan. Mari bangkit. Gereja Tuhan harus bangkit. Ini adalah makna Paskah, bahwa kebangkitan. Kita mungkin gak bangkit dari kubur seperti Yesus, tapi mari bangkit dari keterpurukan saudara, bangkit dari kelemahan saudara, bangkit dari kemalasan saudara, bangkit dari kebodohan, bangkit dari penyakit saudara. Kalau kau sedang sakit, saudara harus bangkit. Jangan itu rasa apalagi kalau disuruh melayani saudara gue, aduh gimana lagi sakit. Bangkit dari rasa sakit. Saudara harus katakan, aku bangkit dari sakitku saat ini. Amin. Demam, saudara harus katakan, aku harus bangkit dari sakit demamku saat ini. Yang di rumah, kalau engkau sudah demam, saudara harus katakan, aku bangkit dari demamku saat ini. Amin. Amin. Atau apapun yang menjadi penyakit, segala penyakit yang sedang saudara derita saat ini, saudara harus katakan, aku harus bangkit dari penyakit itu. Aku tidak mau ikut-ikut dengan gaya-gaya yang sakit. Aku mau bangkit. Aku mau memperkatakan. Orang yang bangkit itu orang yang mau memperkatakan firman Tuhan. Aku harus katakan,
aku sembuh. Oleh bilur-bilurnya, aku akan disembuhkan. Amin. Jemaat Tuhan yang di rumah, katakan, oleh bilur-bilur Yesus, aku disembuhkan. Oleh bilur-bilur Yesus, kita disembuhkan. Bangkit. Apalagi kalau selama ini malas-malas melayani, saudara. Saya merenungkan beberapa hari yang lalu, tapi saya tolak. Jangan-jangan ada jemaat yang senang diliburkan untuk tidak ibadah di gereja. Tapi saya tolak itu. Saya bilang, dalam nama Yesus, jemaat GKK akan memiliki gairah, kerinduan, semangat untuk beribadah kepada Tuhan. Amin. Walaupun di rumah saja, pasti beribadah kepada Tuhan. Buat jemaat yang belum melakukan ibadah di rumahnya, saya mengingatkan supaya bangkitlah dari kemalasan untuk tidak beribadah. Mulai katakan, aku bangkit, aku mau beribadah kepada Tuhan. Yosua katakan, aku dan seisi rumah tangga beribadah kepada Tuhan. Amin. Boleh beribadah. Terlebih-lebih kaum bapak, mari kita tunjukkan bahwa kita ini adalah imam di dalam rumah tangga. Bapak-bapak, saya mengingatkan kembali, bukanlah secara kebetulan Tuhan memberikan istri di samping saudara. Bukanlah secara kebetulan Tuhan memberikan anak kepada saudara, karena Tuhan telah mengkonfirmasikan terlebih dahulu bahwa engkau adalah imam dalam. Kalau engkau adalah imam dalam rumah tangga, maka engkau harus mengajak istri untuk beribadah kepada Tuhan. Amin. Kalau engkau imam dalam rumah tangga, maka engkau harus mendidik anak-anak untuk takut akan Tuhan. Ajak anak-anak untuk beribadah kepada Tuhan, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Inilah makna dari Paskah, yaitu kebangkitan yang penuh kuasa. Maka Yesus bangkit, gereja Tuhan harus bangkit. Amin. Percayalah Yesus, bahwa Yesus sanggup mengubahkan dunia ini. Yesus sanggup menyembuhkan segala yang sakit. Yesus sanggup menghilangkan semua virus corona yang ada di dunia ini, sehingga anak-anak Tuhan bisa beribadah kepada Tuhan. Amin. Saudara percaya kepada Yesus, maka ketika kau percaya kepada Yesus, kemenangan menjadi milik, kesembuhan, kecukupan, kesuksesan itu menjadi milik, karena Tuhan telah mengkonfirmasi sebelumnya di dalam kebenaran firman. Untuk mengakhiri khotbah ini, kita masuk kepada ayat hafalan. Amin. Jangan lupa saudara, ayat hafalan dalam beberapa minggu ini, walaupun kita libur untuk tidak bersama-sama ibadah di gedung gereja ini, tapi ada ayat hafalan yang terus akan kita hafal di rumah. Dan nanti ketika kita bisa bertemu bersama-sama di gedung gereja ini, kita berikan kuis berhadiah. Hadiahnya gampang dan hadiahnya luar biasa, yaitu jempol. Ada hemat, itu hadiahnya. Maka mulai sekarang hafal ya, ayat hafalan hari ini, yaitu Yohanes 11 ayat 20 sampai 26. Ajarkan anak-anakmu untuk menghafal ayat hafalan, karena itulah senjata kita, yaitu firman yang keluar dari mulut kita, perkataan Tuhan yang keluar dari mulut kita. Itulah senjata anak-anak Tuhan. Yohanes pasal 11, pasal yang ke-11 ayat 25 sampai 26. Kita baca bersama-sama. Amin. Yohanes pasal 11 ayat 25 sampai 26. 2, 3 ya. Jawab Yesus,
Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Amin. Ya, sekali lagi kita baca bersama-sama. Jemaat Tuhan yang di rumah, pastikan Alkitab saudara di depan saudara, dan mari bersama-sama untuk membaca ayat hafalan ini. 2, 3, ya. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Amin. Katakan, aku tidak akan mati selama-lamanya. Tidak akan mati selama-lamanya. Karena Tuhan telah berjanji memberikan aku hidup yang kekal. Tubuh kita bisa, tapi roh kita tetap hidup di hadapan Tuhan. Amin. Sampai selama-lamanya. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita akan terus mengadakan perjamuan. Karena firman Tuhan katakan, sebab setiap kali kamu makan roti itu dan minum cawan, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Ketika kita mengingat dan memberitakan kematian Tuhan, kebangkitan